Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Selena Dewi Amara dari kelas HK23F. Dan di sini saya akan menjelaskan alasan dan garis besar kenapa diperbaruinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2003. Nah, KUHP baru kita ini terdiri dari dua buku. Yang pertama itu adalah buku ke-1 yang mengatur tentang peraturan umum. Lalu buku kedua yang mengatur tentang tindak pidana. Nah, lanjut ke buku 1. Buku 1 ini mengatur tentang peraturan umum sebagai pedoman bagi penerapan buku kedua, serta undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Lalu lanjut ke buku kedua. Buku kedua ini berisi tentang tindak pidana makar yang terdiri dari paragraf yang mengatur makar terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, lalu timbul juga alasan kenapa KUHP baru kita ini hanya terdiri dari dua buku saja. Menurut Profesor Markus Priyogonarto, ia menjelaskan bahwa salah satu keunggulan dari KUHP baru kita ini hanya terdiri dari dua buku saja. Nah, beliau menyampaikan bahwa KUHP kita sekarang ini itu hanya terdiri dari dua buku saja. Jadi dalam Wetboek van Strafwet atau KUHP yang berisi tentang ketentuan umum pada buku pertama, buku kedua tentang tindak pidana, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Lalu timbul juga pertanyaan, kenapa hanya ada dua buku di dalam KUHP baru kita ini? Beliau pun juga menjelaskan kenapa hanya ada dua, karena perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran itu di dalam konteks penegakan hukum itu tidak dipandang terlalu urgen, tuturnya. Lalu timbul lagi beberapa pertanyaan ini. Jadi ada beberapa alasan kenapa undang-undang kita ini patut dan harus diperbarui, yakni diantaranya ialah karena satu, sudah usang atau sudah kuno, karena sudah hampir berumur kurang lebih 200 tahun sejak diberlakukannya pada tahun 1819. Maka dari itu diperlukannya pembaharuan. Nah, lalu timbul lagi satu pertanyaan lagi. Jadi apa alasannya diperbaharuinya undang-undang KUHP kita? Di antaranya itu ialah karena satu, KUHP kita ini sudah usang dan kuno karena sudah diberlakukan hampir 200 tahun semenjak diberlakukannya pada tahun 1819. Lalu yang kedua ialah karena disesuaikan juga dengan perkembangan zaman di era sekarang ini. Karena undang-undang itu pun harus mengikuti perkembangan zaman, maka diperbaharuinya undang-undang ini juga sangatlah penting. Lalu yang ketiga ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.